Jadi uang membahagiakan nggak? Ah, cewek sekarang matri-matri kan katanya, betul? Biasanya cewek bilang enggak gitu ya. Tapi saya bisa buktikan, kalau ada dua laki-laki, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu enggak, pilih suami yang mana? Gak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya ya. Jadi cinta itu buta tapi gak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya. Next, dan kenapa materi kita ini penting juga nih, karena bayangkan kalau kamu mau tumbuh, kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Next. Jadi, dan kami bersyukur adik-adik, saya sama ya, kita sama-sama dari Malang kan, Aremania ya, betul? Ini ada bonek kan di sini? Atau Persija ini ya? Ya, jadi dari Malang, akhirnya kan saya tinggal pun jauh dari ibu dia dari ibu kota. Tapi apa yang terjadi kali ini? Tiba-tiba saya dibilang Pangeran Charles ya. Sekarang jadi Raja Charles baru ini ya. Jadi udah makan malam 2 kali sama beliau, dikasih dukungan luar biasa, dikasih beasiswa di Cambridge University, termasuk dibantu BBC promosi di lebih dari 80 negara. Terus John Kerry itu sekretaris negara Amerika Serikat ya. Next, termasuk mungkin sekarang ikuti perang Rusia Ukraina pasti kan. Nah dulu Presiden Rusia itu ngajak saya ngeteh sore ya. Waktu itu dan memberikan presiden dukungan luar biasa. Jadi kamu bayangkan ya, mungkin banyak orang anggap Presiden Vladimir Putin itu apa dengan gayanya yang seperti itu ya. Tapi waktu itu bisa sekali berdiskusi dengan santai ke saya, bahkan kami very close ya communication. Jadi apa hikmah dari garis? Ya kita tidak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya. Kami diapresiasi berbagai negara dunia. Ini misalkan ketika di Peru dan di Jerman. Jadi hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang itu temukan potensi diri kamu dan kamu fokus melakukan itu semaksimal mungkin. Cinta dan mempercayakan. Jika orang terpanggil menjadi tukang sapu, maka dia seharusnya menyapu seperti Michelangelo melukis, Beethoven memainkan komposisi musiknya, dan Shakespeare menuliskan puisinya. Dia seharusnya menyapu jalan dengan begitu baik, sehingga seluruh turunkan dan bumi akan berhenti sejenak sambil berkata, di sini telah hidup seorang penyapu jalan yang menjalankan tugasnya dengan begitu baik ya. Jadi kerjakan personal mastery ya, sebaik mungkin apapun tugas yang diberikan kepada kamu. Next. I have something left for someone I must not disappoint. Saya punya tujuan hebat yang gagal. Saya temukan dari antara mereka ingin bekerja keras. If you stay in your comfort zone, then where are you? Jadi kalau kamu di tempat yang nyaman, kamu akan gagal. Jadi selagi muda dengan tempat diri dengan tugas pekerjaan berat, tempat terus tanpa hati. Karena kau akan terpukul, terpuruk, telah dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu, kau akan menyadari bahwa semua yang kau lalui itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi, lebih dari yang kau dan orang bayangkan. Next. Jadi ide itu murah, realisasikan yang mahal. Jadi ide-ide cemerlang, ide-ide bisa bereksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Ini berhasil apa gagal adik-adik? Ini gagal nih sebenarnya ya. Tapi untuk sampai ke kegagalan ini itu panjang. Saya menang di Indonesia, saya ke Thailand. Di Thailand saya menang, saya ke ASEAN. Menang lagi di ASEAN, saya baru masuk ke Amerika Serikat, California University. Lolos 20 besar, saya menang masuk ke besar. Ayah saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa belajar di kedokteran. Pernah kelas 3 SD, ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari, ayah saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami kaya. Kalau ada yang menghina itu bekerja keraslah sampai orang yang menghina kamu tanya, masa ada lowongan kerja nggak ya? Next. Kalau dari makan bakso, kamu makan tahunya dulu atau kentalnya dulu? Kenapa makan tahunya dulu? Ya, very smart ya. Jadi ini ada penelitiannya nih, namanya marshmallow. Jadi marshmallow ini anak-anak dimasukkan ke satu ruangan, mereka ditawari. Kalau mereka nggak makan permen ini 10 menit, mereka dapat 2 permen. Sebagian besar anak nggak tahan, mereka memilih makan 1 permen dibandingkan sabar sebentar supaya dapat 2 permen. Lahirlah teori ini, namanya delaying gratification. Kemampuan kita mengatur ketidaknyamanan supaya mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Ikuti dari ternyata anak-anak yang
yang sabar 10 menit, dia itu 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian punya kemungkinan berhasil lebih besar. Signifikan hasil itu masuk di laporan penelitian kamu bisa menemukan. Jadi apa poinnya? Kamu harus menanamkan ya, harus membiasakan diri, melatih diri dalam ketidaknyamanan tadi. Contoh Jenderal Sudirman, usia 34 tahun bikin membuat abri kayak ini. Beliau paru-parunya tinggal satu kayak. Bukan lo bilang sudahlah Pak Yuman istirahat saja pulang saja, tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal saya tidak pernah sakit. Dan kamu kok alasan Approach lagi-lagi itu dari bagaimana apa yang kita ada di sini. Itu ini izin dari Tanzania ikut Olimpiade lari dunia di Meksiko ketika itu. Saat pertandingan lari baru dimulai, jadi dia mengalami kecelakaan, mengalami luka menganga di lututnya dan mengalami dislokasi badan. Tapi dia terus lari. Sampai pertandingan sudah selesai, juara sudah diumumkan, penonton sudah mulai pulang. Tiba-tiba diumumkan ada seorang pelari yang masuk stadion namanya John Stephen Ahwan. Sampai garis finish dalam kondisi yang luka karena kecelakaan. Jadi katanya media buat apa Anda terus lari, padahal Anda juga pasti finish paling akhir kan? Apa katanya, my country did not send me to Mexico City 6,000 km to start race, they sent me to finish. Jadi orang negara saya tidak mengirim saya 6.000 km ke Meksiko untuk memulai pertandingan, mereka mengirim saya untuk sampai di garis finish ya. Kita sama, kamu juga sama ya. Orang tua kirim kamu ke sini itu bukan untuk mulai belajar kan? Tapi gimana kamu nanti bisa menyiapkan setelah selesai, kamu menyiapkan yang terbaik yang kamu bisa. Next please. No. Ini dia Pak ya Allah. Anak-anak Ada yang mau foto? Sudah. Tapi ya. Talenta-talenta muda di Indonesia. Jadi World Economic Forum itu menyatakan 3 hal yang dibutuhkan generasi muda hari ini. Satu adalah critical thinking, kedua creative thinking, dan yang ketiga adalah complex problem solving. Itu yang paling penting. Dan hari ini saya bersyukur di SMKN Dua Batu ya, saya menyaksikan bagaimana adik-adik membuat sebuah karya yang tidak kalah dengan tempat lain ya, karya-karya orang-orang lain, perusahaan lain ya, yaitu Sari Apple SMK. Dan ini menunjukkan bagaimana kemampuan menghubungkan antara kemampuan akademis dengan sektor industri sehingga bisa menjadi sebuah produk yang tentunya kemudian bisa membuka lapangan kerja, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan lebih jauh lagi bisa menunjukkan bahwa anak-anak kita punya kapasitas kompetensi untuk bisa menghasilkan karya-karya yang menentukan kemudian hari. Dan saya menyarankan, merekomendasikan ya, saya yakin optimis dan berharap Sari Apple SMK bisa menjadi role model bagaimana anak-anak SMK kita mengembangkan sebuah produk yang diterima pasar dengan baik dan insya Allah bisa menjadi kebanggaan di Kota Batu. Terima kasih, salam hangat penuh hormat, saya Dr. Gamal Pardisai.